Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Senang sekali bisa berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Video kali ini masih tentang lingkungan rumah, materi kita yang pertama. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengutarakan kegiatan-kegiatan di rumah. Uchi ni nani o shimasu ka? Tujuan pembelajaran kita adalah menggambarkan lingkungan rumah yang terdapat pada teks interaksi interpersonal lisan dan tulisan. Kemudian kegiatannya adalah berlatih secara mandiri berinteraksi dalam mendeskripsikan lingkungan rumah serta meresponnya. Minasan, senshu benkyou shita koto wa nan desu ka? What we had on the last lesson. Betul sekali, kita sudah belajar tentang ruangan-ruangan di rumah. Kyakuma, niwa, furoba, matawa bathroom, ina, hea, daidokoro. Kita juga sudah belajar tentang kata sifat ruangan. Hiroi, hirokunai atau semai, urusai, urusakunai atau shizuka, akarui, akarukunai atau kurai, kirei, dan kirei de wanai atau kitanai. Kita juga sudah belajar benda-benda di ruang yang ada di ruangan atau di rumah. Reizouko, sofa, beddo, terebi, aircon, teburu, senpuki, tanah, pasokon. Selain itu kita juga belajar tentang nakeyoshi dan ikeyoshi. Nah, Anda juga sudah menyetorkan audio percakapan 1.1 ya. Susan-san no hea wa akarui desu ka? Hai, akarui desu. Sou desu ka? Nah, seperti itu. Nah, konkai no jugyo wa nan desu ka? Our lesson now, ya kita akan belajar mengutarakan kegiatan-kegiatan di rumah. Apa saja kegiatan yang Anda lakukan di rumah selama ini, selama belajar dari rumah? Shukudai o shimasu, denwa o shimasu, terebi o mimasu, nonbiri shimasu, kazoku to hanashimasu, gohan o tabemasu. Apa kegiatan yang Anda lakukan? Sekali lagi kita ingat ya. Hai, shukudai wo shimasu, denwa o shimasu atau denwa o kakemasu, terebi o mimasu, nonbiri shimasu, kazoku to hanashimasu, gohan o tabemasu. Do desu ka? Oboemashita ka? Ada juga kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan selain yang sudah disebutkan. Misalnya, bebenah. Bebenah wa nihongo de nan desu ka? Souji o shimasu. Souji o shimasu. Mencuci pakaian. Hai, sentaku o shimasu. Mencuci piring. Sara o araimasu. Menyetrika. Airon o kakemasu. Memberi atau menyiram bunga. Hana ni mizu o yarimasu. Atau berbelanja. Kaimono o shimasu. Do desu ka? Oboemashita ka? Nah, karena tadi kita sudah melihat banyak sekali kata kerja ya yang digunakan untuk mengutarakan kegiatan di rumah. Ada sedikit pembahasan tentang tata bahasa.
tentang Nihongo no doushi, verbs in Japanese. Verba dalam bahasa Jepang ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan pertama atau disebut juga kelompok 1. Untuk mengenali kelompok 1 kita bisa melihatnya dari akhiran-akhirannya. Kelompok 1 biasa diakhiri atau verba yang diakhiri oleh u, aru, uru, oru, tsu, ku, su, bu, mu, dan gu. Contohnya, kau, suaru, uru, noru, matsu, kiku, hanasu, asobu, yomu, oyogu. Ada juga ya yang lebih menyimpelkannya agar mudah diingat. Utsuru, bumunu, kugusu. Utsuru, bumunu, kugusu. Jadi verba-verba yang diakhiri oleh bunyi-bunyi tersebut masuk dalam kelompok 1. Apa sih pentingnya kita menghafalkan kelompok itu? Pentingnya adalah pada bentuk selanjutnya atau konjugasi perubahan bentuk kata kerja tersebut. Contoh, kau, bentuk masnya atau bentuk sopannya adalah kaimas. Jadi u berubah menjadi i. Kaimas. Kita lihat perubahannya. Kau menjadi kaimas, suaru menjadi suarimas, uru menjadi urimas, noru menjadi norimas, matsu menjadi machimas, kiku menjadi kikimas, hanasu menjadi hanashimas, asobu menjadi asobimas, yomu menjadi yomimas, oyogu menjadi oyogimas. Do desu ka? Nah, ini baru bentuk mas. Perubahan verba atau kata kerja selanjutnya ada bentuk lain. Ada bentuk lampau, ada bentuk sedang, atau te, imas, ada bentuk ta. Nah, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Bagaimana dengan golongan 2 dan 3? Nah, golongan 2 dan 3 itu disebut juga kelompok 2 dan 3. Biasanya ditandai dengan akhiran iru dan eru untuk kelompok 2. Contoh, miru. Miru melihat. Perubahan bentuknya kita lihat. Mi, ru-nya berubah menjadi mas. Bentuk masnya menjadi mimas. Kita lihat perbedaannya dengan kelompok 1 tadi. Taberu, bentuk masnya menjadi tabemas, makan. Kita lihat ya perubahannya ya. Bentuk atau bunyi ru-nya ini akan langsung berubah menjadi mas. Ciri-cirinya biasanya diakhiri dengan bentuk ru yang ketika dibentuk ke dalam bentuk mas menjadi mas. Langsung miru menjadi mimas. Taberu menjadi tabemas. Do desu ka? Wakarimashita ka? Jangan terlalu dipusingkan. Yang penting kita berlatih. Tidak usah terlalu dibebani. Lama-lama juga Anda terbiasa kalau Anda memahami dan mengulang kembali materi ini. Golongan yang ketiga adalah golongan atau kelompok 3 dengan akhiran hanya 2, yaitu suru dan kuru. Kita lihat. Suru, kuru. Suru artinya melakukan. Kuru artinya datang. Tadi banyak sekali ya verba-verba yang diakhiri oleh bentuk suru ini. Contoh, sentaku wo suru. Ketika dibentuk menjadi mas, maka akan mengalami perubahan. Shimas dan kimas. Hanya ada 2, suru dan kuru. Wakarimashita ka? Kantan desu ne. Muzukashiku nai to omoimasu. Nah, benar, ini poinnya. Mimas dan tabemas. Shimas dan kimas untuk kelompok 2 dan 3. Minasang, untuk kaiwa, dialog kedua, kita akan belajar bagaimana mengutarakan kegiatan di rumah. Yoku doko de shukudai wo shimasu ka? Ima de shimasu. Doushite desu ka? Akarui desu kara.
Yoku doko de shukudai o shimasu ka? Biasanya mengerjakan PR di mana? Ima de shimasu. Di ruang keluarga. Doushite desu ka? Mengapa? Akarui desu kara. Karena terang. Kita lihat di sini ada bumpo ya. Ada penggunaan adverbia yoku. Yoku itu artinya sering. Tamani, kadang-kadang. Tamani ya kadang-kadang. Nah kemudian ada lagi bentuk yang baru ya. Deskara. Deskara biasanya menyatakan alasan. Akarui deskara karena terang. Dan di sini ada kata tanya baru yang Anda baru kenal yaitu doushite desu ka? Mengapa? Jawabannya nani honyararara desu kara. Do desu ka? Wakarimashita ka? Kita ulang lagi ya. Yoku doko de shukudai o shimasu ka? Ima de shimasu. Doushite desu ka? Akarui desu kara. Do desu ka? Anda bisa membuat dialog ini? Pasti bisa ya. Baik, kita lanjut. Sakubung kita masuk ke dalam bentuk karangan pendek. Nah, ini adalah tugas Anda. Perhatikanlah. Watashi no uchi. Minasan, o genki desu ka? Koko wa watashi no uchi desu. Dou desu ka? Heya ni beddo to tana ga arimasu. Koko, yoku shukudai wo shimasu. Ima de terebi wo mimasu. Ima wa kirei de shizuka desu kara. Artinya, teman-teman, apa kabar? Di sini adalah kamar saya. Di sini adalah rumah saya. Bagaimana? Di kamar saya ada, kita lihat ya, di sini ada beddo, tempat tidur dan lemari. Koko yoku shukudai wo shimasu artinya di sini saya sering mengerjakan PR. Ima de terebi wo mimasu. Saya sering menonton televisi di ruang keluarga. Ima wa kirei de shizuka desu kara. Karena ruang keluarga bersih. Nah ini kata sifat na bila digabungkan menggunakan de. Masih ingat kan ya? Ima wa kirei de shizuka desu kara. Karena ruang keluarga bersih dan tenang. Do desu ka? Oke. Ini untuk berlatih mandiri ya, sesuai dengan kegiatan Anda akan berlatih mandiri. Tugas 3 adalah susunlah monolog tentang keadaan ruangan dan kegiatan yang Anda lakukan di rumah. Tuliskan kegiatan itu atau monolog tersebut di kertas, kemudian kirimkan audio atau video Anda. Ya, sumber penulisan saya ambil dari lingkungan rumah, Luza Kodri dan Luciana Eva. Nihongo kira-kira 11. Hai, do desu ka minasan? Goseicho arigatou gozaimashita. Kalau ada pertanyaan silakan layangkan ya, langsung WA saya. Atau email saya juga boleh. Atau melalui PJ ardisamo ii desu. Oke. Hai, kore de owarimasu. Goseicho arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.